Film apa? Ini mah bukan film horor nih. Ini mah film jelek ini kalau begini nih. Kenapa Buang-buang marah-marah waktu. mulu kawan? Ini katanya film horor. Tapi jelek. Ini mah film jelek, Nu. Jelek banget. Nah, lu kalau misalnya nonton film jelek harus sambil makan popcorn cuma gini. Jadi bagus emang. Jadi enak aja, nggak tetap jelek sih tapi dia. Jadi lu nonton sambil makan. Gua cobain nih. Ya cobain dah. Kali aja jadi bagus sih filmnya. Enggak sih, susah kalau itu. Kalau itu susah ya. Hmm. Bener lu, langsung jadi bagus filmnya nih. Tetap jelek dong. Mantep banget ya. Tetap jelek dong. Emang yang enak popcornnya guys. Tetap jelek dong. Gitu ya. Oke? Oke. Udah record emang? Oh, lu tekannya tombol yang itu? Udah. Kita hari ini soalnya lagi jadi media beneran nih. Kita harus enggak serius ya. Jadi Gua nggak tahu nih terakhir kali syuting begini kan sore. premier Jatuh cinta seperti Jatuh film-film. Cinta seperti di film-film. Iya. Sekarang ada lagi nih premier kita nih. Akhirnya jadi jurnalis kita. Iya. Bukan premier lah, special screening ya. Special screening. Kita diundang sama PH. Nggak diundang sih sebenarnya. Gara-gara si Manuel Ordal aja. Sebenarnya nggak ada undangan ini. Enggak ini itu Bianas diundang beneran. Apaan sih, Nu? Beneran Koenas ngomong. Nggak enak sama lu itu. Enggak lagi. Iya juga sih mungkin. Iyalah. Ya mungkin lah. Ntar nyusun setlist medianya langsung Iya. ada Manu Iya. anjing katanya. Tapi nggak ada ngelantur loh. Hah? Nggak ada ngelantur. Mungkin lagi beralangan dia. Keberangan ya, mungkin ya. Tapi ini special screening buat tinggal meninggal. Ya kita nggak bahas tinggal meninggal lah di video Karena ini. mau bahasnya Squid Game 3. Squid Game 3 yang anjlok banget ya. Emang Kacau anjing banget tuh sih ya. ini. Membuang waktu untuk nonton series ini. Jadi saran gue sebelum kita mulai videonya nggak usah lo tonton kayaknya itu season 3 ya buat gue ya. Mendingan lo skip aja langsung ya. Karena gue gara-gara dia suruh nonton, gue maraton Squid Game 2 langsung ke Gua Squid belum nonton. Game 3. Gue belum nonton. Belum. Gue maraton itu semalam, makanya nggak ke gereja gue. Hmm. Squid Game 2, habis itu langsung besokannya nonton Squid Game 3. Hmm. Ini adalah series paling membuang waktu gue di seumur hidup gue ya. Anjing. Ini sih ngeselin banget sih sepanjang kita nontonnya dari episode 1 season 3-nya tuh kayak mulai mempertanyakan kenapa dia kayak gini, kenapa dia kayak gitu, dan semua buat gua karakternya tuh nggak konsisten dari season 1, season 2, season 3 dan nggak dikasih tahu dia kenapa tidak konsistennya gitu. Ntar ada ambulan. Kita harus respect ya. Ya ambulan. Menjemput si Gihun. Menyebut si Gihun ya, Iya. yang udah jatuh itu. Iya. Karena karakternya pada ini sih, pada apa ya? Pada nggak jelas gitu motivasinya Iya, apa gitu. benar. Motivasinya nggak jelas ya. Terus gue ngerasa kayak tuh game tuh harusnya udah selesai dari kapan-kapan. Karena banyak banget orang susahnya di situ. Iya. Jadi duit segitu banyak, kayaknya nggak make sense Benar. bisa ngutang miliaran won tuh hampir nggak mungkin Iya, menurut gue. buat gue sih mungkin di awal-awal masih make sense ya. Maksudnya ketika uangnya masih sedikit dia masih mau continue game-nya. Tapi kan Iya. ketika uangnya udah banyak tuh Udah dan yang sampai 1,4 M. iya, ketika kayak won. gitu tuh kayaknya udah nggak masuk akal gitu buat gue sih. Nggak masuk akal sih buat gue. 14 Iya, miliar 14 terakhirnya miliar. bahkan kan. Dan mereka masih mau ngelanjutin game itu buat gue kayak nggak ada motivasi apapun yang Iya. dikasih tau ke kita gitu. Kecuali si orang tua ya. Iya, ya kalau yang, yang Yang nomor 100, 100 itu itu kan emang ceritanya businessman kan. Iya. Kalau yang lain kan kebanyakan orang susah. Kalau lu Iya. lihat kisah hidupnya semuanya berasalnya dari grassroots semua. Benar. Yang nggak mungkin bisa ngutang sampai segitu. Ngutangnya gimana Ada yang kata caranya? mungkin lah, tapi masa dia nggak mau pulang dengan uangnya udah cukup itu sih Iyalah, aneh menurut gua. banget sih sebenarnya. Kayak ya elah, maksud gua nih bapak-bapak 100 itu juga aneh menurut gua. Karena di setiap game tuh nggak menunjukkan keberanian, Wel. Beda-beda ya. Iya, maksud gua nggak punya eager apa ya, nggak punya surviving skill yang tinggi gitu. Jadi kayaknya untuk dia mengadukan nyawanya dan tiap game itu ketakutan jadi nggak relevan pas dia voting gitu. Kesannya berani ngelit gitu, kenapa orang mau dengerin dia? Gua juga nggak ngerti. Iya gitu. benar. Dan setiap kali game selesai orang-orang mau dengerin dia terus gitu. Iya. Padahal dia udah kelihatan cupu, Iya. nggak punya power gitu-gitu. Udah kelihatan lah di game setiap gamenya kabur-kaburan apa segala macam. Iya, Ngapain iya, masih iya. ngikutin dia Gitu, gitu. jadi tidak konsisten ya karakternya ya. Ketika orang percaya sama dia, gue juga nggak ngerti kenapa harus orang percaya sama dia gitu loh. Udah gitu kalau misalnya lo ingat di season 2, ini gue nggak tahu nih ya, ini timeline syutingnya gimana ya? Maksudnya ini apakah dia udah syuting dulu baru dipublish? Apa dia Gua rasa sih baru udah syuting dulu baru kayaknya. syuting dulu sih. Cuman kayaknya dia ngeliat kayak materi season 3 yang udah kurang nih, ditahan nih sama dia. Karena buat gue kayak karakter yang kabur dari peperangan itu kan sebenarnya nggak relate juga di season 2 sama season 3-nya tuh. Season 2 dia kayak berani banget, tapi di season pas ending season 2 tiba-tiba dia punya ketakutan yang kayaknya nggak pernah dikasih lihat dari season 2 awal sampai akhir. Tiba-tiba ada aja ketakutannya.
Dan setelah masuk season 3, ketakutan itu hilang begitu aja gitu loh. Dan berujung dia mati. Iya, tiba-tiba jadi berani membunuh orang kan. Jadi kenapa dia punya ketakutan itu dan kenapa dia punya keberanian itu kita nggak tahu motivasinya apa. Lagian juga perjuangan goblok itu tuh nggak perlu ada gitu, kayak nggak mungkin menang juga, mau punya magazine segitu banyak juga nggak akan menang. Terus orang banyak banget kok Pingguardnya. Gue ngerasanya juga kayaknya tuh dia tuh lebih season 3 ini lebih ngegampangin matiin orang. Iya. Jadi kayak si contohnya transgender kan di season 2 kayak kuat banget gitu ya. Tiba-tiba sini kayak ditusuk gitu aja juga mati gitu. Entrat gitu. Terus yang anak sama ibu juga dibunuhnya juga begitu. Udah dia gitu, pakai tusuk konde. Iya, tusuk konde. Pakai tusuk konde dia kejang, kayaknya emang pas di titik akupuntur kayaknya. Emang ternyata ahli akupuntur gitu ibunya anjing. Kayak gue bisa mati. Bener juga ya. Masuk ke badannya segede gitu anjing. Mana gue tusuk situ juga paling cedera doang. Gak mungkin mati. Pakai tusuk konde lagi. Tusuk konde loh, bayang. Gue gak tau tusuk konde apa tuh sumpit sebelah sih sebenarnya. Agak-agak kayak sumpit. Apalagi lo habis ditusuk gitu kan kayak adrenalin masih kenceng ya. Iya. Harusnya mau bacok orang lo masih udah gitu. Dan ketika karakter itu dimatiin, ngematiin karakter ibunya juga cuma bunuh diri doang gitu. Dan nggak ada empati. Nggak dikasih lihat juga dia struggle mau bunuh diri atau enggaknya gitu. Itu udah mati aja udah. Kayak capek nontoninnya sih sebetulnya sih. Jadi nggak ada karakter yang gue attach sih kali ini. Kayak mati aja. Gue kagak peduli juga gitu. Kayak tiba-tiba ada karakter, ada anaknya tuh udah paling idiot. Menurut gue tuh paling blunder sih. Menurut gue kayaknya itu mau nge-track orang-orang yang suka sama bayi ya. Tapi bayinya serem monyet. Lu lihat nggak bayinya kayak CGI-nya tuh bener-bener berasa ya CGI gitu, bukan orang yang beneran orang gitu loh. Terus dikasih tahu struggle ada bayi di situ, cuma sampai nyusuin doang. Ya tahu beraknya di mana. Iya, masanya ini tempat buat orang dewasa. Kotor banget nih bos. Kotor banget, banyak darah. Tiba-tiba lahirlah bayi. Masa lu punya susu? Sehat lu hidupnya. Masa lu udah dimandiin? Kayak nggak dikasih semua kayak. Emang si Squid Game ini juga kan di pulau itu gue nggak tahu ya apakah ada Tokopedia atau Blibli ya. Dia bisa keluarin pemanas botol gitu kayak udah siap lu anjing kayak lu beli di mana? Ekspedisi apa lu pakai antar aja. Hebat sih ini maksudnya. Hebat secara pemikiran, kenapa dia bisa kepikiran sampai hal ini? Gue nggak tahu ya apa tujuannya, tapi kayaknya ya lagi-lagi dong. Seperti kita pernah bahas, lagi-lagi IP merusak cerita dong. Ya karena kan sebenarnya kalau lu lihat beberapa interview, kayaknya Squid Game tuh tadinya nggak mau dilanjutin ya. Benar, ini adalah finale dari Squid Game sebetulnya ya. Iya. Tapi ternyata ujung-ujungnya disambung-sambungin sehingga nanti akan ada lagi Squid Game versi Amerika. Itulah yang bikin capek sebetulnya. Itu yang bikin capek. US-nya kayak gimana? Apalagi acting bule-bule anjing itu. Itu menurut gue jangan acting sih, kayak ngapain gitu kayak gitu. Kayak ini nggak mungkin kaya nih, pasti imigran gelap nih. Lo mau syuting apa deportasi? Tadinya juga server McD mau feeling gue. Orang acting nggak ada gitu. Yang ini ya, yang digambar-gambar ya? Ya VIP itu anjing. Oh yang VIP itu. Gogok banget kan itu actingnya. Iya benar. Benar-benar kayak ini nggak mungkin orang kaya ngomong begini. Iya. Dan nggak ada orang-orang yang benar-benar kita tahu ya di orang-orang VIP itu ya. Iya. Dan benar-benar ini mohon maaf nih ya, kita tuh season 2 tuh benar-benar spekulasinya tuh besar banget karena mohon maaf lagi nganter bayinya 222 ya. Nah, itu ya. Kita tuh di season 2 tuh kayak berandai-andai gitu loh, Dok. Jadi ada yang bilang VIP-nya kayaknya salah satu pesertanya. Ada yang bilang si Mama Tusuk Konde itu adalah peserta VIP juga. Karena ada beberapa spekulasi, tapi ternyata semua patah begitu aja, dibuang gitu. Dan anehnya kenapa tiba-tiba si Manya juga punya konde juga nggak pernah dijelasin. Kan sekarang semuanya di cleaning. Sampai giginya Gigun aja kan ada dipasangin chip, dibuang chipnya. Yeah. Kenapa dia konde itu bisa konde lolos? Enggak, apalagi kondenya besi gitu. Kenapa bisa lolos itu yang agak aneh, agak janggal sih sebetulnya. Kalau ngomongin itu di klip, si Top kenapa bisa pakai kalung? Iya, si Top juga punya kalung salib yang isinya narkoba. Itu apa kenapa? jangan-jangan memang itu plantingan? Nah itu, lagi-lagi fans suka ngebelanya gitu. Pasti ini plantingan nih, biar ada konflik, di dalamnya gitu. Karena kalau di season 1 gue ngerti kenapa mereka tuh struggle, karena mereka tuh nggak tahu ada bisa cara vote demokrasi. Season 2 tuh udah tahu, mereka semua dari awal game pertama, dari game kedua udah tahu mereka. Tapi mereka masih nggak mau selesaiin game itu aneh banget sih. Aneh, motivasinya sih pada nggak kuat sih. Kayak lu nggak tahu jumlah hutangnya pada berapa gitu ya. Ada, kalau itu sih di season 2 awal ada dijelasin. Tapi nggak semua kan? Iya nggak semua. Kayak miliaran tuh menurut gua orang-orang miskin tuh nggak mungkin bisa ngutang miliaran. Mungkin judi kali, kalau itu mungkin aja lah. Iya. Maksud gua jaminannya apa?
lu bisa ngutang miliaran. Iya. Semuanya dari grassroots level gitu. Kan dikasih tahu backgroundnya rumahnya kecil apa segala macam, gimana cara lu ngutang miliaran gitu. Gila lu itu 1,14 miliar tuh won tuh banyak banget loh. Apa yang terakhirnya dapat 500 M. Iya, 500 M. lu ngutang apa ya anjing? Hah? Beli rumah lu di Pantai Mutiara lu nyogok Aduh. buat situs judul. Gak mungkin lah. Jangan sebut nama, Oh, Mas. iya. Jangan sebut nama. Iya. Jadi menurut gua hampir gak mungkin acting bulenya tuh memperburuk keadaan di season 3 juga. Tapi gua ngerasa ya kayaknya dia tuh mencoba untuk memperbaiki acting bullying dengan masukin aktor lokal Koreanya. Ceweknya tuh. Ya, Yang Inggrisnya itu juga iya dubbing. Berasa banget dubbingnya. Dia ngomong bahasa Cina tau? Enggak, mulutnya beneran ngomong bahasa Inggris. Cuman dia punya aksen atau dialek itu nggak berasa Inggris yang fasih gitu. Jadi kayak mungkin masih ada berasa Korea-Koreanya Inggrisnya. Jadi di dubbing ujung-ujungnya. Bagusan acting kita ya gue. Wah, kita mah nggak ada lawan. Kita ntar muncul di bulan lupa lagi gua. Hah? Bulan Oktober apa November? Ada red gitu. carpet ya katanya gitu ya. Oke, jelas, tapi mundur jalannya ya. Mesti mundur jalannya. Soalnya nggak mau dipoto, kita malu. Sama beguling. Jadi kalau Squid Game 3 menurut gue tuh emang harusnya nggak ada. Harusnya Itu nggak ada. detektif juga detektif idiot. menurut Iya, gua. benar. Ada detektif juga nggak ada gunanya. Dia detektif apa? Lagi-lagi inkonsisten karakter ya. Iya. Dia tuh adalah karakter yang kritis, tapi begitu dikasih tahu ada kejanggalan dia nggak percaya Iya, gitu. Padahal kan detektif harusnya orang yang paling mengerti kejanggalan gitu. Mm-mm. Dia mah emang Dora di Explorer menurut gua. Emang nemen jalan-jalan. Iya, kerjanya cuma nyari pulau anjing. Gak ada yang pakai teknik apapun gitu. Dia kalau nyari pulau dia seneng dia kemana-mana dia. Iya. Begitu ketemu dia malah bingung mau ngapain. Lu di bayangin dalam. si anjing ini nyari pulau, nyampe pulau nggak nyelamatin siapa-siapa, meledak dia pulang anjing. Kayak 3 season ya? anjing, gue tuh ngikutin lu nih buat meruntuhkan ini gitu. Kenapa lu datang terus meledak, lu pulang santuy hidup lu anjing. Kayak sukses gitu hidup lu anjing. Kayak nggak kenapa-napa gitu. Dia datang nyelamatin sama siapa. Iya kan, meledak udah gitu. Pulang dia ya. Dapat lagi yang dapat duit. iya, dapat anak lagi dia satu. Sinting Dengan lu. uang-uangnya. Oke Kenapa lu banget ya. jadi sukses Iya. gitu? Bener, Kan bener. harusnya hidup lu merana harusnya. Iya, harusnya bikin ikut kelas habis ini ya. Iya. Dibikin kelas ya harusnya. Sayang banget sih. Saya menjadi sukses karena Squid Game. Itu tuh main apa yang tadi tuh ditinggal meninggal tuh, harusnya ikut dia bikin workshop itu ya. Iya, bener-bener. Jadi benar-benar lo nggak tahu sih endingnya mau ngapain ya. Banyak Iya, yang berspekulasi kan kalau fans-fansnya kan bilang ya justru itu pengen nunjukin bahwa kemanusiaan tuh masih tetap ada. Ya tuh nggak usah dengan itu sih sebenarnya. Maksud iya. Kalau mau sepanjang itu cuma mau nunjukin manusia masih ada tuh ya Dari awal. dari awal gitu apa kayak gitu maksud gua. Iya, cuma Kenapa kalau harus- itu ditujukan hanya dengan berkorban mati demi bayi, maksud gua itu sudah dilakukan sama Gi-hun dari awal loh. Gitu. iya dia udah berkorban juga Dia kan dia sudah berani gitu bawa bayinya, bahkan mau balik loh ngambil ceweknya ya. ibunya gitu Ah. kan. Sebenarnya itu udah kemanusiaan gitu. Dan lagi-lagi ya kita tuh demen Squid Game itu adalah dengan game-game tradisionalnya. Gamenya, betul. Season 1, season 2 tuh menarik banget game. Nah season 3 ini nggak ada game yang menarik buat kita tonton. Cuma yang Cuma tali lompat doang. tali doang. Dan itu pun juga ya udah dan promo-promo di Senayan di mana tuh semua game lompat tali semua. Karena memang game lain nggak bisa di enjoy gitu loh buat gua ya. Iya, kalau mau enjoy harus kan lompat tinggi kan. lompat tebing Iya. yang lompat Orang nias nias, orang gitu nias, kan. iya. Duit 1000 itu iya, mungkin jauh harusnya lebih itu kalau challenging. mau itu lebih challenging betul. Gua setuju sih daripada lompat tali begitu-gitu Iya, doang ya. sayang sih. Benar-benar. Jadi ya Squid Game ini kayaknya harus kalian skip lah kalau misalkan kalian punya waktu lebih dan mau nonton ini kayaknya mending nggak usah ditonton lah ya. Ya, gua nggak tahu tujuannya apa sih jadi ending kayak gitu ya. Tentu ada banyak yang terima, ada yang enggak. Iya. Ya, kita bagian orang yang enggak. Ya tapi namanya juga film ya. Iya. Tapi again karena ini kayak drama, gue tetap nggak betah sama pacingnya. Pacingnya terlalu lemot. Terus banyak percakapan-percakapan yang sebenarnya nggak penting, tidak mendalami karakter juga. Cuman setiap percakapan cuma ngasih background nggak penting doang sih buat gue sih. Nggak. Terus lama juga lagi ngobrol. Iya. Sedangkan pacingnya tuh udah lagi bagus gitu. Benar. Jadi buat gue sih emang percakapannya juga nihil ya. Nggak tahu, lu cepet-cepetin ya? Gue cepet-cepetin sih. Capek gue nontonnya sebenarnya. Bukan gue bahkan. Phyllis cepet-cepetin. Ya kalau udah bini gue yang megang dan cepet-cepetin berarti udah parah. Dia cepet-cepetin di bagian Di bagian semuanya kayaknya. Pokoknya ada kalau ada ngomong yang menurutnya nggak penting, dicepetin sama dia. iya karena endpointnya lu bahkan nggak perlu tahu Benar. percakapan itu. Benar. Sebenarnya bahkan dia ujung-ujungnya dia cuman berhenti di bagian siapa yang meninggal berikutnya. Iya, gitu Cuma doang. pengen tahu aja biar nggak miss kok dia masih ada kok dia udah nggak ada gitu. Gitu sih. Aneh banget lah. Perang yang udah nggak mungkin dimenangin, lu coba perangin gitu. Kayak maksud gua kalau emang ente mau tembak-tembakan,
ya udah bawa aja pelurunya dari awal. Bener, Gitu, maksud bener. gue. Kenapa dia? Motivasi si cewek korut itu sih yang terlalu dangkal. Karena dia Apa? punya anak juga dan dia menyelamatin anak orang. Iya. Sampai Dan ujung-ujungnya anaknya masih Iya, hidup, dia kan bakar files deh. Ujung-ujungnya gunungnya meledak. Iya, maksud ngapain gue. dibakar aja? Ngapain dibakar? Tahu gitu dibakar? ledakin aja udah, Iya. ntar juga meledak gitu maksud Cabut gue. aja langsung ya, Iya, kalau kayak- gitu ya. Ya, ini film udah pecah sih menurut gue Squid Game. Iya. Gue nggak tahu Kalau- sih di US gimana eksekusinya. Mungkin harusnya less drama. Les drama tapi nggak akan seru karena mainan tradisional US yang bisa kita enjoy? Apa coba? Basketball. Ya mungkin ada slam dunk Slam dunk kontes. kontes. Iya kan? Gue nggak ada yang tahu. Atau ngadu tembak-tembakan Iya kan? kayak cowboy mereka. Tapi gue nggak tahu. Gue sih berharap di US less drama aja sih. Karena yang paling gue benci drama-drama Korea itu adalah pacing sih. Oh, Pacingnya tuh terlalu drama gitu. Gue nonton apa terakhir yang kita nonton bareng ya? Yang The Glory ya. Pacingnya bagus Glory. banget kan season pertama kan. Habis itu, episode 1 episode 1 nice banget. dari 2 ke terakhir. Oh gila, drama terus. emang dia ngehooknya di awal ya. Iya. Setelah itu agak berat. Jadi ya, kayak pastinya. drama dan drama. Kayak moving juga gitu tuh. Awal-awal juga masih oke, masih Ya, berantem. itu aja gue kalau Manu bilang moving bagus aja, gue kagak kuat nonton itu. Nggak tahu ya, itu kan selera pribadi ya. Tapi emang agak dragging kalau ngomong dragging mah memang Dragging dragging lah. Cuman ya begitulah namanya juga Korea ya. menurut gue harusnya sih lebih dari 6 episode sih kemarin tuh season 3 tuh. Mungkin kalau Harusnya kayak misalkan 8 gitu. lebih nge-build gitu ya ke lebih kitanya. nge-build lah. Jadi nggak cepet-cepet juga matinya. Iya, karena lu Buru benci banget. sama yang nomor 100 juga jadinya matinya gitu doang. Iya, benar. Didorong doang. Nggak ada kepuasan Tidak bagi tragis kita, gitu. ya. Iya, padahal udah jadi karakter yang paling dibenci gitu dari awal gitu. benar. Terus tiba-tiba karakter yang tiba-tiba jadi bapak, maksud gue nggak tereksplor jelas di season 2, tiba-tiba season 3 jadi kayak main antagonis. Jadi bapak yang mana? Yang Bapak bapak bayinya. Oh iya. Sedangkan kalau kita lihat season 1 kan karakter antagonisnya tuh deket banget gitu, kayak sama karakter Iya, bener. utamanya. Jadi Benar. pas anjing Kaget ya. berkhianat kaget gitu. Yang ini lo kayak nggak peduli juga sih dia kenapa-napa. Iya benar sih. Nggak ada care-nya sih. Nggak ada attachment apapun sama istrinya Sama. pun enggak ya. Iya. Cuma bener-bener ngeselin doang. Ngeselin doang. Dia cuma ngasih tau kita kalau dia tuh bapaknya dari anak ini aja udah. Udah capek sih. Segitu doang gitu Squid Game, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang merekomendasikan series ini ya silakan aja kalian mau tonton. Kalau misalkan kami sih bilang sih jangan ditonton karena rating dari kami aja kayak berapa dong kayaknya. Saya sih ya karena gue langsung nonton season 2 dan season 3, anggaplah gue menyatukan 2 season itu ya, mungkin 6 lah. Karena 6. kebantu di season 2 Season 2-nya ya lumayan masih oke lah. ya. Ya gue juga 6 sih. Karena season 2-nya lumayan seru ya. Permainan-permainannya memang menarik banget. Tapi sayang season 3 dibuang gitu aja sih. Capek Ya, ya. season 3 tuh buang-buang duit marketingnya. Walaupun Squid Game. season 2 juga sebenarnya adegan tembak-tembakannya itu adalah adegan terburuk yang pernah gue lihat untuk series Korea ya. Dan strategi tertolol yang pernah dilakukan sama orang-orang yang megang MP5 ya. Iya, Itu kan rata-rata mantan-mantan semua tuh, mantan Iya. penembak-penembak juga tuh ya. iya benar. Maksud gua kenapa lu tembak seberang-seberangan? Kenapa nggak dari awal approach aja langsung? Iya gitu? benar. Aneh banget kan. Jadi agak membosankan di tempat-tempat. Peluru di kantong sini kan gede ya. Maksud gua Iya. dari awal udah pasti harusnya udah tahu ada peluru, apalagi pelurunya nggak dikancingin. Itu peluru Iya. apa? Itu magazine udah pasti ngatung-ngatung kenapa baru sadar Benar. pas ada di sana dan Benar. harus balik gitu. Bener. Banyak Weird. kejanggalan kayak gitu. Kejanggalan Tapi ya mungkin bisa dimengerti karena negara itu bukan negara yang apa ya, kayak US kan pasti dengan pistol gitu ya. Senjata. Kalau misalnya di Asia kan masih agak kecil lah kasus penembakan Jadi- kita. Jadi suka-suka dia aja kayaknya logiknya masuk-masuk aja. Iya, menurut dia masih masuk ya dilakuin aja. Padahal emang salah gitu sih kalau yang gue Ya, nangkepnya. itu tembak-tembakan sih paling goblok sih. Iya. Tembak-tembakan itu anjing aneh banget cuy dari Aneh banget. berpuluh-puluh king guard itu. Hmm. Tembak-tembakan namanya 4 orang. Hmm. Lama lagi Iya. scene. Setuju gue. Ya begitulah. Kalau Ya. misalkan kalian masih kelihatan ada orang yang rekomendasiin film ini ya, series ini ya jangan hujat ya. Ntar taruhnya hujat. orang pada ngehujat kata Mas Aldo jelek nih. Ya buat saya sih sangat ya. Tapi Karena jangan buang ngomong waktu ke sih. orang goblok. Nah, karena Nah, sih itu. buang waktu. Ya kan, tapi ya silakan ditonton. Kalau misalnya Anda punya penilaian lain, silakan tulis di kolom komentar. Benar. Gitu. Benar. Jangan lupa join membership kita. Ya, ada Ya kita kan? ada Karena Manu udah jarang syuting, membership turun. membership turun. Ya. Karena kemarin ada yang pas kita live ada yang nge-gift. Membership 40 biji. Sekarang kan udah Jadi hilang. nge-out yang Iya, nge-out. ini orang-orang yang beneran nggak member jadi udah berhenti.
Ya jadi silakan join membership kita buat konten-konten early access dan konten-konten spesial dari kita ya. Iya. Kalau kita hari ini nggak terlalu bercanda ini karena tempat umum ya. Nggak enak kalau pukul-pukulan sama dia ya. Oh, nggak di tempat umum aja kita kadang suka dimaki-maki, ya kan? Apalagi di tempat umum gitu. Live lagi goblok. Tapi kayaknya kita harus bikin lagi dong yang reaction reels lagi tuh ya. Kayak gue ketemu ada satu reels viewsnya 80 juta. Lucu banget dia. 80 juta anjing. Lucu banget dia aja ntar lucu aja. Harusnya itu konteksnya udah shareable ya. 80 juta nih bos gitu kan. Tapi itu dia Squid Game 3. Ya. Semoga Squid Game Amerika bagus. Karena kan kita kemarin dikasih teaser timeline ya. Ya. Ada Squid Game 1980-an. Mungkin itu yang di OG Squid Game-nya mungkin. Sama ada Squid Game 1.8 sampai 2.8 gitu kan. Nggak tahu juga itu apaan ya kan. Tapi kita lihat lah, Netflix gue yakin nggak akan ngelepasin Squid Game segitu mudahnya. Lah, pastilah. Karena IP-nya ternyata gede banget. Sama kayak Stranger Things lah ya. Bakal di milking terus. Ya pastilah. Ini VIP-nya jadi kayak The High Table. Ya, High table mungkin kali ya. John Wick ya, high table mungkin ya. Mungkin sih, potensialnya ya. Sebenarnya kalau bule-bule kayak gitu sih nggak high table ya. Bahkan below table juga nggak kena sebenarnya. Iya, betul sih. Lu bayangin sama musuhnya John Wick yang ada di gurun Sahara itu ngeri ya menurut gue. Ini jatuhnya open table nggak sih? Ini open table sih. Open table ini jatuhnya sih. Kesian ya. Nggak pernah lu lihat helikopternya juga ada di situ. Helipadnya di mana Iya. juga nggak tahu tuh. Itu udah datang aja ya. Iya, udah datang aja dia. Ya, itulah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Silakan kasih komentar sentimen kalian Squid Game 3 kayak gimana. Apa kalian sepakat atau kalian against opini kita? Silakan berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa join membership, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita di _movie. Bye guys. Apa kita masih udahin video karena ini kita nggak pakai tripod. Orangnya udah gemeteran gitu tadi. Iya. Jadi kita harus udahin video. Nggak enak kita. Nggak enak. Dah. Udah nungguin apa lu? Nungguin apa lagi? Nungguin Mawar Rejong. Aduh anjing.